Diselipkan begini, didirikan ada penggepitnya begini, diselipkan begitu ya. Saya sangat tahu betul karena saya lama jadi supir ya, jadi pernah tahu. Jadi barang-barang begini paham sekali saya. Tapi kadang-kadang teman itu paham itu langsung dipahami di bapak rumah ya. Periksa masing-masing atau firelap atau spring dari keretakan dengan pemeriksaan visual, maksudnya secara manual atau visual, dan mendengarkan suaranya pada saat dipukul dengan palu tadi ya, palu kecil tadi ya. Cek hammer katanya, cek kan pakai hammer ini ya, kan hammer itu kan tukul ya. Halo, ketemu lagi dengan saya Saifuddin di channel saya Sai TV Official 27. Jangan lupa di like, subscribe, komen di bawah ini agar terdapat video notifikasi terbaru dari kami. Kalau di PT Cam dulu dia disemprot pakai WD, baru kita ketak gitu baru kelihatan dia. Tidak ada kita ketak-ketak begini. Kalau namanya pengecekan di PT Cam dulu, karena PT Cam itu kan standarnya kan dosa ya, bukan bicep ya. Jadi safety-nya sangat keras, sangat ketat ya, sangat luar biasa. Makanya ada martil begini, martil ini gunanya untuk tayar atau ban ya, tayar ya atau ban ya, seperti itu. Kenapa ini kok ada lancip? Karena di antara tayar gelombang-gelombang itu kadang-kadang ada batu yang nyelip di situ, Pak. Nggak mungkin kita pakai tangan wil gitu, nggak mungkin kan? Atau kita pakai obeng kan? Nggak mungkin. Makanya harus ada martil ini, ya kan? Perlu benar ini. Cukil gini ya, keluar itu batu. Nggak mungkin kita. Nggak mungkin ini. Kalau ini jangan dimainkan ini. Kan? Ya. Paham ya? Nah, ini gunanya. Tapi kadang-kadang sopirnya bawa pulang, ini curang sopir itu. Anak buahku udah dapat Hinoto 15 biji. Semua ada ini barang ini. Bagus. Sudah. Tapi kamu ganti ya, aku bilang bu. Pakai tukulin biasa. Siap bos, bilangnya. Maksudnya untuk dia juga, untuk mukul ban itu. Nggak mungkin kita tendang begini kan, ban Hinoto kan berat besar ya. Atau kita jagur begini kan, atau ambil batu, nggak mungkin. Atau kita pencet begini pakai tangan kan nggak mungkin. Harus pakai martil, tong gitu ya kan. Nah itu ya. Tapi dia ini mau tong kepala orang yang kacau gitu ya. Oke ya, paham ya? Ya, jadi cara pengecekan harus menggunakan martil, baik ini spring, suspensi maupun tayar. Itu harus menggunakan martil ya. Jadi jangan heran kalau ada martil, maka kok ada martil begini. Jangan heran. Biasanya ada di dalam kabin sebelah kiri. Itu diselipkan begini, didirikan ada penggepitnya begini, diselipkan begitu ya. Saya sangat tahu betul karena saya lama jadi supir ya, jadi pernah tahu. Jadi barang-barang begini paham sekali saya. Tapi kadang-kadang teman itu paham itu langsung dipahami di bapak rumah ya. Periksa masing-masing atau firelap atau spring dari keretakan dengan pemeriksaan visual, maksudnya secara manual atau visual, dan mendengarkan suaranya pada saat dipukul dengan palu tadi ya, palu kecil tadi ya. Cek hammer katanya, cek kan pakai hammer ini ya, kan hammer itu kan tukul ya. Dan di dalam modul kita ini sudah ada dicantumkan potret itu ya, sudah ada dicantumkan, dan itu wajib kita langsung hafalnya potret. Jadi ingat kalau masalah tayar ada khususnya tayar. Jelas? Paham ya? Pemeriksaan petugas. Jadi tugas tanggung jawab operator dia dimana kita menyalakan engine, mematikan engine, semuanya itu harus bisa memeriksa semuanya. Contohnya seperti ini, memeriksa pedal rem, dan semuanya wajib pada saat setelah kita menyalakan engine harus warning up ya. Warning up itu dimana kita menunggu sampai oli itu betul-betul
bekerja di dalam engine. Setelah itu baru kita akan coba memfungsikannya dari gas, rem, pedal kopling sampai ke damper diesel. Ya, jadi pastinya diangkat karena jelas apabila kita tidak memeriksa itu langsung terpiloading, langsung dimuatin, ada kerusakan otomatis akan memperlambat, mempersulit mekanik pengerjaannya. Jadi pada saat dia kosong, pada saat dia parkir, disitulah saat-saatnya kita betul-betul memastikan unit ini bahwa layak untuk kita operasikan. Gitu ya. Jadi gimana di sini pedal gas, pedal rem, semuanya wajib harus kita cek. Nah, apalagi rem dan pasang penting. Karena itu berhubungan dengan nyawa. Tidak ada rem maka bisa pasti insiden. Ingat sama seperti yang sudah kita jelaskan berulang kali ya. Seperti ini contohnya. Dan itu pun juga harus transmisinya juga harus dimasukkan ya kan. Transmisi harus dimasukkan. Apakah dia benar berfungsi, giginya, ya, gearnya betul-betul berfungsi atau tidak, harus dicek semua. Jadi pengecekannya giginya itu ketika jalan. Tidak, pada saat parkir. Ya. Pada saat parkir, jak komplek full, masukkan gigi 1 sampai gigi yang terakhir untuk mencobanya. Kalau kita mau pastikan tidak ada masalah pada close gear transmisi. Misalnya masalah yang sering terjadi di dalam close gear atau nyangkut. Biasanya untuk masalah close gear dia hanya mengikuti daripada komplek. Jadi kebanyakan itu dia tidak mau masuk karena kopling yang terlalu rendah atau kopling diinjak separuh atau kopling yang sudah habis, maka tuas gear daripada transmisi ini akan susah untuk bekerja karena kita masukkan ngerak suaranya. Kalau itu yang setengah aja ya, yang diinjak koplingnya yang bunyi. Nah itu yang disebut dengan kegagalan transmisi. Nah itu tak boleh. Pada saat kita ingin memasukkan perpindahan gear itu tidak dibenarkan untuk menginjak separuh-separuh, tidak ada ya. Harus menekan full baru masukkan gigi. Setelah itu pada saat sudah selesai perpindahan gigi, kaki rilis dari semuanya, dari pedal kopling. Tidak boleh kaki tetap menunggu ini. Ini harus sudah lepas. Karena apa? Kemungkinan besar pada saat jalan itu kita tidak sadar bahwa kita ini menginjak terus kopling. Nah, jadi lebih baik kaleng-kalengnya itu dilepas, dirilis sebagai kakinya dari situ. Gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Perpindahan gigi gunakan, menurunkan gigi gunakan. Pada saat berhentian gunakan. Jadi gunakan kopling itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Jadi tidak boleh kaki nempel begini, harus kalau apabila sudah diinjak lepas taruh di samping. Ya. Ingat, injak kopling tidak boleh separuh-separuh. Awal jalan perpindahan gigi semuanya harus full. Makanya setiap saat kita berunit di unit itu jok pasti ada yang harus setelan, bisa maju mundur, bisa tegak rendah, pasti macam karena memastikan agar kita ini nyaman pada saat mengoperasikan dan kaki kita betul-betul bisa berpijak dengan nyaman. Karena ada badan orang yang agak pendek, ada orang yang tinggi ya. Maksudnya kan berbeda-beda postur tubuhnya dan stand daripada dia duduk di unit damper pasti berbeda-beda. Itulah cari nyamannya. Kadang orang yang bisa sampai kakinya sampai pakai bantal ada. Nah itu saking agar supaya bisa menginjak kopling ini benar, bisa benar-benar full. Jelas ya. Ini yang kita sebut dengan air pressure. Air pressure apa namanya itu? Gunanya? Ya. Jadi ini seperti ini dia ya. Dan ini logonya pun dia pakai logo yang saya sudah jelaskan ya. Sama. Ini pada saat dia mati mesin pasti dia turun.
Kadang juga dia bisa juga bertahan, tapi untuk jangka waktu yang lama dia pasti akan terus seperti. Dan pada saat kita pengisian, pada saat kita menyalakan mesin tidak diputakan langsung jalan, harus menunggu dulu sampai dia terisi penuh. Dan terisi penuh contohnya seperti ini, kita akan mendengar sambil menunggu dengar suaranya. Berarti itu jumlah daripada air pressure itu sudah mencapai batasnya dan unit itu siap untuk dioperasikan. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat dari indikator, tapi yang jelas lebih nyaman mendengar karena ada suaranya kan. Seperti ini ya. Dan dia apabila tekor pada posisi seperti ini awal, dia akan diiringi dengan gambar indikator seperti ini yang warna merah ya. Yang warna merah seperti ini, dan itu ada berbagai macam modelnya. Ada yang indikator ini warning grid ya. Ini warning grid ya. Dimana yang kemarin sudah saya jelaskan, apabila dia ditambahkan tanda seru berarti peringatan. Peringatan warning grid, warning air grid ini karena dia masih belum mencapai levelnya. Tapi ada dua macam, ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan tulisan air grid ya. Dan ada macam-macam. Jadi dia bisa mempermudah kita juga, ada yang pakai tulisan, ada yang pakai kamera, jadi tergantung ya. Makanya saya sudah jelaskan berulang kali, apa yang ada indikator yang menggunakan jarum ini pasti dia tetap ada temannya seperti ini. Water pen, semuanya ada semua ya. Water pen, oil engine pressure, voltage dia ada di berbagai dengan indikator seperti itu. Jelas ya. Pemeriksaan sebelum menghidupkan engine. Ketika menghidupkan engine, periksa bahwa shift lever pada netral. Jadi lever daripada transmisi itu dia harus posisi yang netral. Kenapa? Contohnya kayak motor, kalau misalnya lagi masuk gigi di start, pastinya langsung blok maju kan? Nah jadi dimana kita harus mengecek dulu, pastikan kiri kanan ya, mencari salah daripada bukti tuas gear transmisi itu bukan ke depan, bukan ke belakang, tapi ke kiri dan kanan. Cari salah itu gini, bukan ke depan, ke belakang, tapi ke kiri dan kanan. Setelah itu baru masuk ke jadi bukan, ingat, bukan ke depan, ke belakang, dimana cari salah itu ke kiri dan ke kanan. Apabila dia posisi masuk di gear, dia otomatis tidak akan mau bergerak ke kiri dan ke kanan, karena dia semacam ini tuas masuk kiri, dia tidak akan bisa bergerak. Tapi kalau dia netral, dia bisa membuat kita ke arah manapun. Kalau dia sudah masuk dalam gear, bisa ini tak kunci. Jadi ini bila masuk ini dia tidak mau bergerak. Jadi berarti itu sudah menandakan bahwa tuas gear kita pada posisi masuk gear. Tapi kalau dia netral, dia otomatis mau kiri dan ke kanan ya, seperti ini. Jadi dia mempunyai slot seperti ini, dan dalam bahasa Indonesia dia punya slot seperti ini. Apabila dia masuk ke sini atau masuk di sini, dia otomatis tidak bisa bergerak. Tapi kalau dia di sini, nah dia pasti bisa berpindah ke kiri dan ke kanan. Modul non ya. Jadi harus dites dulu, dia tahu atau posisi, karena bahaya sekali pada saat dia posisi masuk kita langsung nyalakan, nah lompat isinya ya kan. Terus periksa dan yakinkan tidak ada orang di sekitar unit. Lalu klakson satu kali ketika menghidupkan engine di tempat sekitar unit. Hati-hati dengan partikel gas buang karena mengandung racun. Jadi kadang-kadang kita itu di tabrak itu banyak sekali orang lainnya, bukan hanya kita, dan unit itu berjejer sama-sama semua. Barangkali siapa tahu dia tidak tahu bahwa kita yang membawa unit itu, dia juga mau bawa unit itu, sekalinya kita sudah ada di dalam, dia posisi lagi mengecek unit, kita langsung start engine, nah itu yang sangat berbahaya. Makanya setiap perusahaan dia selalu menerapkan di mana pada saat kita menyalakan engine wajib bunyikan klakson sebanyak 1 kali untuk memberi isyarat bahwa unit ini akan dioperasikan. Dan itu belum berhenti di situ aja, pada saat kita ingin maju, dia harus tetap memberi isyarat. Karena bahayanya orang bahaya
karena kebanyakan orang masih sering ngobrol, teman-teman itu masih ada cerita di depan kan, yang masih belum nyala itu bahaya sekali. Bila kita biasanya ngobrol cerita, kadang-kadang masih di tempat ini betul kan, di mobil aja sering kan cerita harus memberi syarat klakson 2 kali untuk memberi syarat bahwa kita mau maju. Jadi dia walaupun dari belakang dia tahu oh ini mau maju bukan mundur. Tapi kalau kita memilih memberi syarat 3 kali berarti dia harus mundur dari belakang. Dan itu semuanya operator, driver pasti besar. Jadi bahaya sekali unit ini kita operasikan tidak sesuai prosedurnya karena unit besar, unit yang sangat bahaya ya, bukan untuk unit besar saja, untuk unit kecil juga ya. Operasinya kita harus hati-hati ya, operasikan dengan baik lebih baik hati-hati. Jadi di mana seperti ini pada saat kita parkir ingat harus posisi netral. Yang kedua, parking brake harus pada posisi parking ya. Nggak boleh lupa sudah netral. Jadi kemarin bukan kemarin aja, jadi dari awal peserta yang sering ini selalu lupa pada saat ingin parkir atau saat ingin maju. Setelah memasukkan ruas gear transmisi selalu lupa untuk merilis namanya parking brake. Selalu seringkali lupa. Jadi saya harapkan untuk peserta yang ini nanti kalau sudah di lapangan usahakan apa yang sudah menjadi instruksi diterapkan, diperlukan, jangan didengarin. Jangan sampai nanti setiap menjalan hal yang lepas, setiap menjalan hal yang lepas. Karena apa? Pada saat nanti sudah bekerja, pada saat nanti melamar tidak ada yang membantu. Pastinya dia sendiri. Jadi pada saat kita belajar seperti ini, usahakan betul-betul melihat, jalankan terus, begitu terus, jangan dirubah-rubah. Pokoknya ingat habis ini. Pada saat saya pertama naik ini, saya pedalah keliling. Habis itu saya naik ini, saya nyalakan engine. Nyalakan engine, saya tidak boleh langsung jalan. Dimana saya harus menyalakan engine, saya harus membunyikan klakson. Dan sebelum kita membunyikan klakson itu, pastikan ruas gear transmisi ada di posisi netral. Klakson tetap nyalakan engine. Setelah itu nyala, tidak boleh jalan. Kenapa harus menunggu pressure mengisi dulu? Nah, mengisi dulu. Setelah itu sudah terisi, baru bisa menginjak kopling, masukkan ke gear baru, klakson 2 kali, jalan. Jadi susunan itu, setelah ini saya harus ini, setelah ini saya harus ini, setelah ini saya harus ini. Harus ingat. Jadi tidak terdengarkan nanti tidak terus, sampai terus, terus, ya. Jadinya nanti terbiasa. Karena apa? Kalau dikasih tahu tuh parking brake buka, lepas dulu parking brake-nya, injak kopling, injak rem, putar step, nanti malah susah. Ya, usahakan supaya lebih nyaman, atau lebih cepat ingat. Jadi kalau sudah ingat ini saya harus ini saya harus ini. Jadi ingat, terbiasa dalam beberapa hari ini terbiasa. Sebelum saya jalan tidak boleh saya lupa parking brake. Jadi jangan terima itu. Kata orang baik jalan, dia lupa parking brake atas, tak boleh. Harus ingat sendiri. Karena itu sangat penting. Karena kalau ingat, kalau sudah bekerja sendiri nanti, atau bukan di taman, atau bawa kayak tidak ke tanah, atau bawa ke taman, tidak ada yang akan memberitahu di dalam. Siapa yang mau kasih tahu kalau kita jalan terus? Jadi diri kita lah yang memastikan. Kalau lihat kalau berarti lepas semuanya jika kalau sudah bersih, sudah tidak ada yang mau, baru jalan. Ya? Jelas ya? Jelas. Oke, untuk masalah ini sudah jelas? Jelas. Pemeriksaan sebelum berarti periksalah engine motor temperature engine oil, pressure dan fuel level dalam monitor. Pastikan kondisi ini tetap di area yang rata dan aman di mana. Pada saat kita parkir, saya sudah bilang ya kemarinnya, namanya parkir itu usahakan cari tempat rata ya, karena apa? Bahayanya kalau diturunkan bisa muncul. Terkecuali memang kalau sudah sistem
sistemnya sangat darurat, kita harus parkir di tengah gunung, menurun atau naik. Kalau turun berarti setiap di taman itu pasti ada safety zone, di mana safety zone itu terbatas. Seperti tanggul itu, apabila kita parkir karena di sini ada tanggul, wajib setir itu harus diputar full ke arah sebelah kiri itu apabila darurat untuk parkir di turunan atau di tengah gunung. Karena apabila dia ada terjadinya blong rem, otomatis unit ini tidak mau ke bawah tapi mengangkat tanggul ini dan akan tahan tanggul. Sebaliknya pun juga pada saat ditanyakan di mana arah sebelah kirinya, itulah yang diputar full agar sebenarnya apabila dia mundur dia akan menghantam daripada tanggul. Itu untuk parkir darurat ya, untuk parkir darurat. Jadi itu bisa diterapkan, tapi perusahaan besar pun juga menerapkannya. Tapi itu dalam kondisi darurat ya.